Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk bro dan sis sekalian. Semoga sehat walafiat. Kali ini kita akan membuat format rapot sederhana seperti ini, ya. Kira-kira seperti ini nanti jadinya. Baik, kita mulai caranya satu persatu kita bahas. Pertama kita akan membuat kop sekolahnya dulu. Jadi diketik saja satu persatu sampai begini, terus di enter. Nah, kemudian setelah keempat baris kopnya sudah diketik, ya, kemudian kita blok saja, ya, kita blok. Kemudian kita pilih di sini ada di bagian paragraf ini ada line and paragraph spacing, kita klik, kemudian kita pilih yang remove space after paragraph. Nah, sehingga tulisannya menjadi rapat seperti ini. Kemudian baru kita edit, kemudian kita blok, kita tengahkan, ya, kemudian kita besarkan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk biasanya nama sekolah itu yang paling besar, ya, jadi nanti disesuaikan saja dengan kop surat yang dibuat sesuai dengan soalnya. Nah, kemudian ini kita naikkan sedikit. Nah, kemudian kita akan buat garis. Ketika kita ingin buat garis bawah, ini yang penting kursornya ada di bagian tulisan paling bawah dimanapun saja. Kemudian pilih border, kemudian pilih border and shading, diklik. Nah, kemudian kita cari garis yang kita inginkan, misalnya garis ini, kemudian kita klik, kemudian ini kita klik supaya hilang. Kita hanya butuh bawahnya saja. Nah, kalau sudah bawahnya sudah ada, kita oke, maka jadinya seperti itu. Nah, ini cara membuat garis untuk kop surat, ya, yang paling bagus. Kemudian kita akan buat logo sekolahnya. Kita pilih insert, kemudian pilih shape. Kemudian di shape ini kita pilih yang rectangle, kemudian aplikasikan di sini, ya, sesuai dengan keperluannya. Oke, kalau sudah, kemudian di bagian outline-nya kita hilangkan, shape outline-nya kita klik, kemudian kita pilih yang no outline sehingga garisnya akan hilang. Kemudian di shape fill-nya ini, ya, bagian shape fill ini kita klik, kita akan ganti menjadi gambar. Jadi pilih yang picture, ya, kita pilih picture, klik, kemudian cari, klik filenya ada di mana, diketemukan sampai ketemukan logonya, kemudian kita pilih logonya, klik, kemudian klik insert, klik. Nah, maka gambar sudah masuk sini, tinggal nanti disesuaikan sesuai dengan keperluan. Berikutnya kita akan membuat judul rapotnya, ya. Jadi pertama kita ketik laporan hasil belajar peserta didik, kemudian kita enter. Kemudian yang berikutnya kita ketik tengah semester ganjil 2024-2025, kemudian kita enter lagi. Kemudian ini kita blok kedua kalimat ini, kemudian kita pilih center atau kita tengahkan. Nah, berikutnya kita perbesar, ya, 1 poin. Oke, berikutnya kita akan buat biodata siswa. Nah, kita mulai dari sini. Kita membuatnya bisa bermacam-macam caranya. Kalau saya salah satunya bisa menggunakan tabel, jadi insert table. Di insert table ini kita pilih, kemudian kita buat saja yang 3 atau 2, ya, 2 kolom 3 baris. Karena di situ ada 3 baris. Kemudian di sini kita ketik saja nama peserta didik, titik 2. Nanti titik 2 nya bisa kita atur lagi untuk meratakan dengan bawahnya. Kemudian di bagian kedua kita ketik nomor induk garis miring NISN atau nomor induk siswa nasional, kemudian titik 2. Berikutnya bawahnya pakai kursor bisa, pakai panah bisa. Kemudian kita tulis kelas, kemudian kita buat titik 2. Kemudian di bagian sini kita ketik semester titik 2, semester 1 garis miring ganjil
kemudian kita pindah ke sini kursornya, kita ketik tahun pelajaran spasi titik 2 2024-2025. Nah kemudian titik 2 nya ini kita bisa atur ya, kita geser dengan spasi. Nah kemudian ini kita kecilkan, kita sesuaikan dengan kebutuhannya saja, karena kita namanya mungkin panjang kalau nama siswa, jadi kita beri space yang lebih besar. Nah untuk sementara ini itu cukup. Kemudian ini titik 2 nya bisa kita samakan ya dengan cara spasi. Nah kemudian kalau sudah, ini kita blok. Untuk menghilangkan garisnya kita pilih home, kemudian di border kita klik, kemudian kita pilih border and shading. Nah kemudian ini garis-garis ini kita klik saja sampai dia hilang, kita sisakan bawahnya, kemudian kita oke. Berikutnya kita akan membuat isinya ya. Kita ketik dulu untuk setiap sub isinya. Yang A itu pengetahuan dan keterampilan, kemudian kita enter. Kemudian B kita ketik ekstrakurikuler ya, untuk ekstrakurikulernya. Kemudian C itu adalah ketidakhadiran, kita ketik ketidakhadiran, kemudian kita enter. Kemudian D nya adalah peringkat kelas, seperti itu. Nah ini kita buat dulu supaya nanti kita lebih mudah, tidak ngetik-ngetik lagi ya. Nah ini kita blok ya, kita geser ke kiri dulu, kemudian di sini kita enter, kemudian ini kita backspace hingga terhapus. Kemudian di sini kita, yang kita butuhkan adalah kolom baris. Kita lihat ini harus seperti ini, jadi kita hitung itu ada 12 baris dan 4 kolom ya. Di sini kita insert, kemudian pilih table, pilih insert table lagi, kemudian kita tadi itu kolomnya kita butuh 4, kita ketik 4, sementara row-nya kita butuh 12, kemudian oke. Nah kita sudah punya tabelnya. Nah kemudian kita akan buat seperti ini, kita atur dulu kelebarannya. Jadi untuk nomor ini kita perkecil saja karena space nya kolomnya pendek. Kemudian untuk pelajaran besar. Nah ini untuk nilai dan predikatnya kita perkecil. Kemudian ini kita geser lagi untuk ruangnya, tengahnya. Kemudian di sini kita blok, kemudian kita klik kanan, kita blok, kita klik kanan, kita pilih yang merger cell supaya itu menjadi satu. Kemudian itu juga kita blok, yang ini kita pilih merger cell lagi, yang ini juga kita blok, kita klik kanan, kemudian pilih merger cell. Nah kemudian baru kita ketik di sini, ini adalah nomor. Kemudian di sini kolom kedua ini untuk mata pelajaran, kita ketik mata pelajaran. Berikutnya di sini pengetahuan, kemudian bawahnya kita ketik nilai, di sini kita ketik predikat. Kemudian ini kita blok, kita pilih center agar di tengah. Berikutnya ini kita pindah ke sini, kita tulis nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 10 tentu saja. Kemudian untuk mata pelajaran kita ketik sesuai dengan yang ditentukan di rapot. Nah kira-kira hasilnya nanti seperti ini kalau sudah diketik selesai. Ini dipersingkat. Kemudian kita masuk ke ekstrakurikuler, di sini kita enter, kemudian kita backspace kosong. Kemudian kita untuk ekstrakurikuler itu kita butuh ya table, insert table, kita hanya butuh 3 kolom 2 baris ya. Untuk sel pertama kita isi yang diikuti, 2 predikat dan ketiga deskripsi. Kemudian untuk yang C ini untuk ketidakhadiran, kita butuh 5 kolom 4 baris. Oke, kita insert table. Oke, kita butuh insert table lagi, kita butuh tadi 5 kolom sudah.
kemudian barisnya 4 ya, kita oke. Nah kemudian ini kita ketik dulu boleh, itu untuk nomor, kemudian alasan, keterangan, dan kolom yang ke ini adalah kolom yang terputus, jadi kita blok ya, kita pilih home, kemudian kita pilih border, kita pilih border and setting, kemudian garis yang di atas tengah itu kita klik sehingga terpotong. Nah kemudian untuk ini kita bisa geser ke kiri, menjadi ke kiri, kemudian kanannya kita perlebar ya, karena space nya harus banyak, karena ini catatan wali kelas. Yang ini kita blok. Berikutnya klik kanan, kemudian kita pilih major cell. Nah seperti ini. Nah untuk di sini kita tuliskan catatan wali kelas, kita blok, kemudian kita tengahkan ini nomor 1 2 3. Ini alasan yang pertama adalah sakit, berikutnya kita tulis izin, berikutnya adalah tanpa keterangan. Ini kita tambahkan dulu masing-masing dengan hari seperti itu. Sebenarnya kalau udah jadi satu bisa di copy ya, di copy ke bawah. Oke, hari, kemudian ini kita ratakan saja, kita atur supaya rata. Oke, kalau sudah rata, kemudian kita terakhir ya, untuk peringkat kelas ini kita hanya butuh satu saja, tabel 1 ya, kita hanya butuh satu saja, satu baris satu kolom. Kemudian di sini kita ketik saja peringkat ya, di sini kita ketik peringkat, kemudian titik 2, berikan jarak, kemudian di sini dari berapa kelas, maksudnya dari berapa siswa. Nah kita ketik siswa. Nah ini sudah selesai. Baik guys, saat ini kita sampai bagian terakhir. Di sini kursornya kita taruh di sini, kemudian kita insert table. Di sini kita hanya butuh 3 kolom saja, satu baris. Kemudian ini kita geser ke kiri supaya rata dengan di atasnya tepinya. Kemudian kita ketik di bagian kolom ketiga dulu, kita ketik Jakarta 10 Oktober 2024. Kemudian kita enter, kita tulis wali kelas, koma, kita enter lagi 1 2 3 4 5. Kemudian kita ketik nip titik 2, kosongkan, kemudian kita pindah ke kolom yang kedua, enter. Kita ketik kepala sekolah, koma, kemudian kita enter 1 2 3 4 5. Kita ketik nip ya, nanti nipnya kita tuliskan dulu, bracket, kemudian kita pindah ke atasnya, kita tulis namanya Haji Lukas MPD ya. Kemudian kita pindahkan ke kolom 3, kita enter sekali, kita tulis orang tua garis miring wali ya, koma, kemudian kita pindahkan ke kursor berikutnya ke 5, enter, kemudian kita tulis nama jelas. Oke, yang ini kita boldnya kita matikan ya, ini juga boleh kita matikan. Nah kemudian di sini untuk garisnya kita atur dulu kolom-kolomnya ya, seperlunya saja, yang penting rapi. Oke, berikutnya kalau sudah sama, ini kita mau hilangkan garisnya, kita blok dulu, kemudian kita kita klik yang borders, kemudian kita pilih border and setting. Nah ini kita klik ya, semuanya kita klik, garisnya kosong. Nah ini, nah oke, sudah jadi. Nanti kolom diedit belakangan ya. Nah sekarang kita akan mau kasih bingkai ya, supaya kelihatan menarik. Kita pilih border guys, ini klik bordernya, kemudian kita pilih border and setting. Nah di bagian ini ingat, di sini kita pindahkan ke page border, Nah kemudian kita cari garisnya ya, kira-kira yang tebal luar saja, kemudian kita klik. Nah ini sudah outline, kita oke. Nah seperti ini guys jadinya, jadi sudah semakin cantik penampakannya. Nah untuk terakhirnya kita akan buatkan watermark
kita klik desain, kemudian pilih yang watermark. Di sini kita pilih yang custom watermark, kemudian kita pilih picture watermark, pilih picture, kemudian pilih select picture. Nah, kemudian kita cari tempatnya, posisi alamatnya, kemudian kita sudah ketemu. Kalau sudah ketemu, kita klik logonya, kita insert, kita oke. Nah, masuklah watermarknya di sini. Untuk mengeditnya, untuk meletakkan posisinya, kita klik di header 2 kali. Ya, klik header 2 kali, kemudian di sini baru bisa kita klik, kemudian kita perkecil seperti ini. Ya, perkecil. Kalau ngecilkan dari sudut ya, supaya nanti tetap proporsional. Terserah mau besar mau kecil, itu tergantung permintaan atau selera sendiri, boleh. Nah, kita proporsikan seperti ini. Nah, oke, kira-kira seperti ini guys, jadinya sudah menarik. Kita klik di luar, sudah selesai. Nah, kita tinggal membuat database-nya di Excel untuk memasukkan data-datanya.